الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي وعلى كنية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على أزواجه وأولاده وذريته وآل بيته ونخص سنة الفاكر المحدث ابن حجر العسقلاني شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, wabil khusus ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Nopianto dan jajaran pengurus yang lain yang sama-sama kita hormati. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dan tentu dengan ilmu pengetahuan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di mushola yang sangat kita cintai ini dalam rangka muwajjahah silaturahim, dan mudah-mudahan termasuk ini bagian daripada thalabul ilmi untuk menambah hasanah wawasan keislaman kita. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada karibaan junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan tentu kita berharap mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, buka Kitab Bulughul Maram, pembahasan tentang babu sholatil idaini, bab salat dua, salat hari raya. Coba Pak Barok kita. Beda halaman.
Halaman 97. 97. Ya. Halaman 97. Babu sholatil idaini. Bab salat dua hari raya. 97. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil idaini. Bab salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu maksudnya. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tanggal 8 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bulan Zulqa'dah yang kita kenal dengan bulan Apit ya Bu ya. Bulan Apit. Kenapa disebut Apit? Karena bulan ini dijepit oleh dua hari raya, Idul Fitri di bulan Syawal, Idul Adha di bulan Zulhijjah. Jadi Apit ini bulan kejepit yang kita punya semacam kepercayaan turun temurun. Kalau bulan Apit nggak boleh hajatan ya, nggak boleh keriaan katanya gitu ya. Sampai sekarang budaya itu masih berjalan, dilestarikan, sehingga kalau bulan Apit ini kasihan tukang tenda ya, nggak ada yang nyewa bulan tenda, ngasok tukang tenda. Kenapa? Orang-orang nggak mau hajatan katanya, takut kualat takut apa tahu itu ya. Yang jelas sebenarnya setiap bulan itu memiliki keistimewaan tersendiri. Setiap bulan itu punya keutamaan tersendiri, tidak terlepas bulan Apit atau bulan Zulqa'dah. Tapi saya jawab sebentar, kenapa sih orang nggak mau keriaan hajatan di bulan Zulqa'dah? Sebenarnya jawaban sederhana. Kenapa orang nggak hajatan, nggak rame-ramean? Ya karena bulan Apit itu kan di Apit dua hari raya. Yang bulan kemarin habis pulang kampung udah habis-habisan, emas belum ditebus di gadean, di pegadaian, ya kan ya. Besok lebaran lagi, bulan depan bulan Zulhijjah, udah gitu kenaikan sekolah lagi ya. Makanya ya jangan hajatan. Itu ajalah husnuzon seperti itu, bukan karena ini bulan menakutkan, bulan bulan cilaka, bukan. Tetapi bulan ini memang bulan diapit sama dua hari raya, sehingga kalau kita hajatan sekarang ntar nggak pada kurban bulan depan, karena kita akan merayakan Idul Kurban. Itu sedikit ulasan logisnya tentang posisi bulan Zulqa'dah. Tetapi secara syariat, secara syar'i, ini bulan memiliki keutamaan atau keistimewaan tersendiri. Zulqa'dah itu. Pertama, bulan Zulqa'dah merupakan bulan Ashhuril Hurum, yaitu salah satu daripada 4 bulan haram. Zulqa'dah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kan? Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ketetapan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditentukan berapa perputaran bulan dalam setahun. Jumlahnya 12. Mau Syamsiyah, Qamariyah, Masehi, Hijriyah sama aja 12 bulan. Jadi nggak ada istilah bulan tahun kafir tuh, nggak ada. Hanya perbedaan perhitungan saja. Minha, di antara 12 bulan yang tercipta itu ada 4 bulan haram atau arba'atun hurum, 4 bulan mulia. Nah, seluruh tafsir Quran menjabarkan bahwa arba'atun hurum itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.
Nah, ini bulan pertama dalam Asyhurul Hurum atau Arba'atun Hurum. Maka kata Allah, fala tazlim zalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak, agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu berbuat zalim terhadap dirimu di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siogianya ketika kita masuk bulan haram, 4 bulan haram, apapun bulannya, Zulqa'dah, apakah Zulhijjah, Muharram atau Rajab, Rasul mengatakan anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram. Pergilah menghadap Tuhanmu, taqarrub ilallah, wastaghfiru min dunubikum, mohon ampunlah atas dosamu, wajtanibul ma'asi, dan hindari perbuatan maksiat dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kebaikan amal soleh yang dilakukan di bulan haram dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, kejelekan, perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan haram juga kata ulama dilipat gandakan dosanya. Saking menjaga kesucian, keharaman daripada bulan haram. Itu yang pertama tentang keutamaan bulan Zulqa'dah sebelum kita masuk ke kitab. Yang kedua, keutamaan bulan Zulqa'dah adalah bulan ini merupakan musim haji. Surah Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumkan atau yang dimaklumi. Kapan musim haji itu? Ada 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu musim haji. Jadi kalau kita ingin haji berangkat di bulan Syawal boleh, asal kuat aja kita bertahan dalam ihramnya. Haji itu ada 3 macam. Ini pengetahuan kita sebelum pada haji ya. Ada 3 macam haji. Pertama, haji tamattu yang suka dipakai oleh orang-orang Indonesia. Orang haji Indonesia itu kebanyakan haji tamattu. Haji tamattu itu adalah orang yang umroh dulu baru haji. Jadi kebanyakan kalau jamaah haji reguler itu 45 hari hajinya. Jadi berangkat dulu jauh-jauh hari, padahal haji cuma 5 hari Pak Ibu. Haji itu hanya tanggal 9, 10, 11, 12, 13. 9 itu kita wukuf di Padang Arafah dari waktu zawal sampai tergelincir matahari, kemudian sampai ambil malamnya terbenam matahari sampai tengah malam. Tengah malam lewat baru kita ke Muzdalifah. Ambil kerikil, mabit di Muzdalifah, nyiapin kerikil, besok tanggal 10 kita jumrah Aqabah, lontar jumrah Aqabah saja. Kemudian tahallul pertama. Tahallul pertama setelah jumratul Aqabah, kita sudah diperbolehkan melakukan hal-hal yang diharamkan saat kita ihram. Wewangian, kemudian potong rambut bisa, potong kuku bisa, seperti awal. Hanya saja tidak diperbolehkan berhubungan suami istri kalau baru tahallul pertama. Setelah tahallul pertama baru kita ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, sa'i, baru tahallul kedua. Maka diperbolehkan semua termasuk berhubungan suami istri. Itu kapan? Di tanggal 10 Zulhijjahnya. Malamnya kita mabit di Mina. Kalau yang nafar akhir, nafar tsani sampai malam tanggal 13-nya. Tapi kalau nafar awal hanya sampai malam ke-12. Itu malam 11, malam 12, malam 13. 3 hari 3 malam kita mabit di Mina serta lontar jumrah ula wusta Aqabah. Puyeng ya. Kenapa? Belum kebayang hajinya masalahnya. Makanya ngedengerin pun ya biasa aja gitu kan. Tapi kalau yang mau haji biasanya seksama ngedengerinnya. Soalnya bakal haji. Kalau ini kan ya lah kapan tahu hajinya. Kenapa? Karena belum daftar masalahnya. Ya Pak Barok ya. Semestinya. Sekarang gini Pak, bocorannya. Kalau pengen daftar haji sekarang daftar.
Kenapa? Sekarang Arab Saudi itu tidak menerbitkan visa apapun kecuali visa haji. Kalau dulu kan ada visa furoda, mujamalah, saksiyah, ada visa dakhili dulu. Sekarang makanya saya nggak berangkat tahun ini. Kenapa? Yang diterima sama Saudi hanya jamaah haji yang punya visa haji, apakah reguler ataupun yang ONA plus. Maka sekarang agak dipercepat nanti. Sekarang kan antri masih 30 tahun, akan dipangkas. Nah kalau mau daftar sekarang reguler, insya Allah nggak lama, hanya 15 tahun lah, bisa 10 tahun, lebih cepat. Karena akan mengurangi akan menghilangkan visa-visa selain visa haji sekarang. Jadi itu. Nah, jadi bulan Zulqa'dah ini merupakan salah satu musim haji. Jadi kalau orang haji tamatu, dia bisa santai dulu, slow dulu. Yang di Madinah dia ngambil arba'in 8 hari, baru ke Makkah bisa umroh dulu. Berapa kali umroh juga bisa. Nah, nanti efeknya cuma dampaknya kalau haji tamattu itu diwajibkan dia bayar dam. Makanya seluruh jamaah haji Indonesia itu kena dam semua, karena dia umroh dulu baru haji. Yang kedua ada yang namanya haji kiron. Haji kiron itu haji dengan umroh dilakukan secara bersamaan. Niatnya haji dan niat umroh sekaligus. Ini haji kami waktu 2024 seperti itu. Jadi haji kiron, umroh langsung haji sekalian. Ini pun kena dam. Nyembelih kambing kurang lebih harganya 3 jutaan konsekuensinya. Nah, haji yang paling angel namanya haji ifrad. Nah, haji ifrad itu dia berhaji dulu baru umroh. Umroh dilakukan setelah tahallul kedua baru bisa umroh. Ini yang paling berat, ini hajinya Rasulullah. Nabi itu berangkat umroh tanggal 6 Zulqa'dah. Hajikan tanggal 10 Zulhijjah. Ketika beliau masuk kota Makkah, beliau langsung ihram. Jadi udah pakai pakaian ihram 2 helai dan menjaga larangan ihram. Nggak bisa dibuka itu 2 helai ihram itu. Sampai kapan? Sampai kelar hajinya. Bayangkan sebulan loh, pakai ihram terus, tidur pakai terus itu. Paling angel, maka haji ifrad itu haji nggak kena dam. Tapi berat tenanan, kita nggak boleh pakai wangian, nggak boleh buka aurat di depan umum, hanya kamar mandi bisa buka aurat. Nggak boleh pakai wangian, nggak boleh motong tumbuhan, nggak boleh kita mematikan binatang, nggak boleh rofas, ucapan kotor, fusuk, perbuatan fasik, wala jidal, nggak boleh kita berantem lidah, berantem adu mulut, adu argumentasi, nggak boleh. Makanya berat haji ifrad itu. Itu hajinya Rasul. Nah, jadi Nabi itu haji hanya 1 kali seumur hidup. Kapan? Di tahun 10 ke-10 Hijriah. Itu pun namanya haji wada, haji perpisahan. Jadi haji Rasul itu hanya sekali. Nah, kembali ke fadilah keutamaan bulan Zulqa'dah. Jadi bulan ini merupakan salah satu musim haji. Kalau haji reguler 45 hari, ada juga yang sebulan. Kalau haji plus itu kebanyakan sekitar 24 sampai 25 hari. Nah, kalau haji pejabat cuma seminggu. Minggu dia baru berangkat. Itu hajinya pejabat itu biasanya. Karena dia ngambil pentingnya saja. Nah, itu yang kedua tentang keutamaan bulan Zulqa'dah. Yang ketiga, keutamaan keistimewaan bulan Zulqa'dah adalah di bulan ini Rasulullah melaksanakan umroh. Nabi seumur hidup hanya 4 kali umroh. Dan seluruhnya dilakukan di bulan Zulqa'dah. I'tamara Rasulullah SAW arba'a umarin kullu fi Zulqa'dah. Kata Anas bin Malik dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Rasulullah itu berumroh seumur hidupnya hanya 4 kali umroh. Dan seluruhnya dilakukan pada bulan Zulqa'dah. Jadi kalau umroh di luar bulan Zulqa'dah, umroh bid'ah. Ayo, kelolodan kan? Pusing dewek dah. Yang mengatakan harus seperti Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Dia umroh bulan Syawal. Ya, berarti neraka dong. Ayo.
Makanya repot Pak, orang memahami hadis ini, pokoknya yang tidak dilakukan sama Nabi itu sesat dan neraka. Kelolo dan dewek kamu omongannya. Termasuk saya dong, umrohnya kapan baik? Sebulan sekali. Nabi 4 kali seumur hidup loh. Saya tiap bulan sekali, bahkan sebulan 2 kali. Bid'ah dong? Enggak juga, enggak begitu. Makanya jangan suka memponis perkara yang tidak dilakukan sama Nabi itu suatu perkara yang sesat. Jangan, akhirnya repot dewek. Nah, kapan Nabi itu berumroh? Di bulan Zulqa'dah. Pertama beliau umroh itu saat tahun Hudaybiyah. Namanya umroh Hudaybiyah karena beliau mikotnya di Hudaybiyah. Kapan? Di tahun ke-6 Hijriah. Umroh pertama Rasulullah. Yang kedua umroh qadha tahun ke-7 Hijriah. Yang ketiga umroh Ji'ranah karena beliau ngambil mikotnya di Ji'ranah, kota Mekah, Pak. Masih pusing Pak ya, angel apa Ji'ranah, apa Hudaybiyah. Makanya berangkat Pak Idir, biar tahu. Jadi ketika pas saya ngomong begini, oh paham Ji'ranah, Tanaim, Hudaybiyah, tahu Qonun Manazil, tahu ya. Jadi ngajinya semangat, pas dengerin haji, ngebahas haji semangat. Apapun bulan depan kita bahas haji ini. Biar pada mau berhaji semua. Nah, itu umroh ketiga. Umroh keempat Rasulullah itu yaitu saat haji bersama dengan haji wada. Nah, kapan? Tahun ke-10 Hijriah. Nabi umroh keempat dalam hidupnya. Itulah umrohnya Rasulullah SAW yang seluruhnya dilakukan di bulan Zulqa'dah. Itulah saya rasa yang mesti kita ketahui tentang keutamaan bulan Zulqa'dah. Baru kita akan pembahasan kitab tentang babu sholatil idaini, yaitu bab sholat 2 hari raya. Ini penting karena berkaitan dengan perbedaan lebaran kemarin ya. Biar ibu-ibu nggak galau. Bu, ngaji yang serius Bu ya, dengerin Bu ya. Biar tahun depan kalau beda nggak linglung lagi ngikutin siapa. Nah, kan ada 3 macam lebaran kan? Ada 3 kelompok. Kalau NU, kalau Muhammadiyah, puasa duluan, lebaran duluan. Islam NU, lebaran puasanya belakangan, lebarannya belakangan. Kalau Islam KTP, puasanya belakangan, lebarannya duluan. Itu bedanya. Jadi tinggal ikut yang mana aja Bapak Rok. Suka-suka lah ya. Ini kita akan bahas. Pertama dari segi makna Id. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yauma yuftirun nasu wal adha yauma yudhin nasu. Kata Rasulullah, al-fitru, Idul Fitri itu artinya yauma, yaitu hari, yuftiru, yaitu berbuka, an-nasu, orang-orang atau kaum muslimin. Jadi Idul Fitri itu hari raya berbuka bagi orang yang telah berpuasa atau lebaran. Ya bisa dikatakan hari kemenangan, tapi bagi orang yang bertanding. Hari kemenangan bagi orang yang berlomba. Hari kemenangan bagi orang yang bertempur, berperang. Ini mah main kagak, lomba kagak, puasa kagak maksudnya. Pas lebaran ngerasa menang, kan lucu ya. Menang itu kalau bertanding Pak, baru kita pemenang begitu loh. Ya kalau ini salah pemenang semua lah ya. Maka kita sering mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Baru tuh mohon maaf lahir dan batin. Itu lengkapnya Pak. Itu doa. Ja'alallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan kalian minal aidin, termasuk orang yang kembali suci, kembali bersih seperti bayi yang baru lahir. Wal faizin, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan karena telah berperang sebulan penuh di bulan Ramadan. Baru taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima ibadah kami, wa minkum, dan ibadah kalian. Itu maksud taqabbal ya karim, terimalah wahai yang maha mulia. Kullu amin, setiap tahun, antum bi khair, kalian dalam kebaikan. Itu doa yang lengkap sebenarnya. Bukan hanya minal aidin wal faizin, itu mah hanya sepotongan kalimat sebenarnya itu.
Nah, jadi Idul Fitri itu maknanya hari berbuka bagi orang yang telah berpuasa. Bisa juga disebut dengan hari kebahagiaan bagi orang yang telah boleh kembali makan di siang hari. Bahagia, senengnya minta ampun. Orang yang berbuka itu, ya Allah, nggak usah muluk-muluk, apa aja enak Pak, orang lapar tuh. Gorengan sekarang mah biasa aja, tapi pas puasa, Bu, ilah itu gorengan. Buka kalau nggak ada gorengan gimana gitu bajinal ya. Kayaknya ada yang kurang itu nikmatnya. Itulah orang yang puasa, bahagia dengan makanan. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa mendapatkan dua kegembiraan. Yafruhuma, kedua kebahagiaan itu kata Rasulullah, iza aftara, apabila mereka berbuka, fariha bi fitrihi, mereka bahagia dengan makanan buka puasanya. Senang mereka. Makanan lebaran itu bahagia banget. Wa iza laqiya rabbahu, apabila mereka berjumpa kelak di hari kiamat dengan Tuhannya, fariha bi shaumihi, mereka bahagia dengan membawa catatan pahala puasanya. Kenapa? Pahala puasa itu hanya Allah yang tahu. Biasanya ibadah yang kita lakoni, Nabi tahu, dibocorin ke kita. Ya Pak ya? Jamaah 27. Kalau kita taraweh menghapus dosa tahun yang lalu. Qobliyah subuh lebih baik dunia dan seisinya daripada dunia dan seisinya, dan seterusnya. Tapi urusan puasa, Nabi nggak tahu, Jibril pun nggak tahu. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibihi. Seluruh amal anak Adam itu urusan dia, kata Allah dalam hadis kursi Sahih Bukhari. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana azibihi, dan aku langsung yang memberikan ganjarannya spesial. Maka mereka orang-orang yang puasa di hari kiamat, mereka bawa kitab catatan pahala puasa sumringah, seneng ngadap Tuhan. Kenapa? Bahagia membawa catatan pahala puasanya. Kembali ke hadis yang tadi. Jadi Idul Fitri itu hari kebahagiaan, hari berbukanya orang-orang yang telah kembali diperbolehkan makan di siang hari. Cuma sayang, kemarin ternodai bahagianya ibu-ibu buyar di penghujung Ramadan hanya gara-gara lontong sayur, opor ayam udah mateng, rica-rica entok udah ready. Ya Pak ya? Ya Bu ya. Kemudian juga rendang, padang, rendang, daging udah mateng. Diumumin lebaran ditunda di hari Sabtu. Bahagianya jadi cembetutnya ibu-ibu. Ya Bu ya, gemes banget. Aduh, makai ditunda segala, ribet amat sih lebaran, makai hilal segala. Nah, tak jelasin sekarang ya. Jadi jangan galau lagi, ya Bu ya. Ya. Padahal mah kalau lagi eling ya, waktu awal Ramadan, bahkan jauh sebelum Ramadan, udah gegerawakan, udah pada nangis-nangis, wah bahagia bertemu dengan Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan. Wah, ilah di mana-mana. Marhaban syahrul syami. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban syahrul qiyami. Bahagianya ya ilah. Sampai emak-emak bikin status di awal Ramadan. Wahai Tuhan, ya Rob, begitu bahagianya hati kami berjumpa dengan Ramadan. Andai seluruh bulan semuanya Ramadan semua. Iya ilah ya. Lagi eling, lagi waras. Ya kan, Anda seluruh hari kau jadikan semuanya Ramadan. Alangkah bahagianya hati ini. Tapi pas udah masak di penghujung, di hari Kamis akhir bulan Ramadan, ketika diumumkan lebarannya ditunda hari Sabtu, hilang itu bahagianya. Ya Bu ya. Jadi kesel, jadi sewot, makin ditunda segala. Ngapa sih ribet amat nentuin kapan lebaran? Ini mesti ngaji, makanya bagus nih ibu udah ngaji sekarang nih. Tahun depan gak galau lagi. Ibu, halo, ada orangnya? Nah, memang Ibu, rumusannya kapan nentuin puasa, kapan nentuin lebaran, apakah lebaran Idul Fitri, Idul Adha itu, ya pakai hilal. Nih kita bacakan hadisnya ya. Hadis yang nomor 2 silakan baca. Hadis yang pertama nanti saya teruskan. Wa an Abi Umair ibni Anasin an Umumah lahum minas sahabah.
dari Abi Umair bin Anas bersumber dari Ummumah. Lahu, beliau minas sahabah, bersumber dari para sahabat. Anna rokban, bahwa sesungguhnya ada sarombongan orang, ja'u, telah datang kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Fasyahidu, dan mereka bersaksi kepada Rasulullah. Annahum, bahwa mereka sak rombongan orang itu ra'awul hilala bil amsi, telah menyaksikan hilal semalam. Maka dengan kesaksian orang-orang yang telah melaporkan diri telah melihat hilal tersebut, apa tindakan Rasulullah? Fa amarohumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru, maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka, kepada kaum muslimin, agar berbuka atau berlebaran. Nih hadisnya. Jadi Rasulullah menetapkan kapan lebaran. Di konteks hadis ini, beliau mengumumkan kapan lebaran ketika sudah mendapatkan laporan sama orang yang telah menyaksikan, telah melihat hilal. Di hadis yang lebih sahih, yang sahih juga ada, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Puasalah dengan lihat hilal dan lebaranlah dengan lihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, apabila awan mendung menutupimu, apakah karena mendung mau hujan atau si bulannya belum nontot karena belum cukup umur, masih 0, sekian derajat kayak kemarin tuh, masih 0,25 derajat, enggak kelihatan. Fa akmilu iddata salasina, maka genapkanlah, istikmalkanlah, sempurnakanlah jumlah hari menjadi 30 hari. Begitu Bu dalilnya Bu. Jadi kemarin kan hari Kamis kan sidang isbat, ya kan ya? Masih ingat nggak Bu? Tanggal 29 Ramadan. Itu memang ditetapkan kapan kita puasa, kapan kita lebaran. Kalau mau puasa berarti tanggal 29 Sya'ban, ngintipin si hilalnya. Kalau mau lebaran 29 Ramadan. Kalau mau Idul Adha, nah bulan ini 29 Zulqa'dah, nanti ada Kemenak ngumumin lagi tuh sidang isbat lagi, menentukan kapan 1 Zulhijjahnya agar ketahuan kapan tanggal 10-nya, sehingga kita bisa puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah, dan juga Idul Adha tanggal 10 Zulhijjahnya. Mengkonon Bapak Ibu. Jadi nggak usah galau lagi. Saya biasa tuh kalau mau lebaran, mau puasa, banyak yang nanya, Pak Ustadz, kapan sih lebaran? Ya kan ya, ramai tuh ya kalau mau lebaran tuh, apalagi kemarin tuh. Sebenarnya kapan sih lebaran? Saya bilang, Bu, ntar hari Kamis kemarin tuh jam 5 sore nongkrong di TV, jangan kemana-mana sampai jam 7. Ntar diumumin kapan lebaran. Lah saya mana tahu orang mau ngikutin si hilal. Memang begitu redaksi hadisnya, tidak dinasakh, tidak dihapus. Perintah menetapkan kapan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah dengan ru'yatul hilal. Kalau nggak kelihatan, sempurnakan 30 hari. Dalam hitungan hari di bulan Hijriah, kalender Hijriah, jumlah hari dalam sebulan itu kalau enggak 29 ya 30 hari. Kalau enggak 29 30 hari. Beda dengan Masehi, Syamsiah, ada yang 28. Ya, bulan apa 28 tuh? Februari, kecuali kalau di tahun Kabisat itu 29. Ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31 hari, ada yang 32 hari. Pengangguran macam saya ini, Mbak Barok tuh, 32 hari dia sebulan. Tapi kalau di bulan Hijriah, seluruh bulan itu kalau enggak 29, 30. Kapan puasa? Nanti 29, laksanakan sidang isbat Kemenak. Mengumpulkan para ahli astronomi, ahli perbintangan, atau ahli falakiyah, ahli fikih, semua unsur, ormas diundang. Ada ormas NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah diundang dalam satu forum. Kemenak cuma jadi wasit. Kemudian dilaporkanlah seluruh penjuru Indonesia, kurang lebih 120 sekian titik, yang disuruh untuk ngintipin hilal yang telah disumpah. Nah, kalau ada laporan melihat hilal, diumumkan, ditetapkan apakah benar si hilal atau codot yang kelihatan. Makanya pakai teleskop.
Zaman Nabi mah nggak ada teleskop, mata telanjang ngelihat hilal. Kenapa? Karena atmosfer masih bersih, tidak ada pencemaran udara, tidak ada polusi udara, nggak ada pabrik, nggak ada motor ereking, nggak ada. Jadi masih cerah awan itu. Di pinggir laut kelihatan hilal. Sekarang kalau nggak pakai alat teleskop, takutnya salah lihat, disangka hilal nggak taunya codot. Bedanya gitu. Tetapi perintah untuk mengamati atau ru'yatul hilal tidak dihapus sampai hari kiamat. Mau puasa saksikan hilal, mau lebaran lihatlah hilal. Ya Bu ya. Jadi memang itu rumusnya. Adapun berbeda ya silakan, tapi buat kita yang awam ini sering saya sampaikan di sini. Kalau kita menjumpai perbedaan, sementara kita awam, yang mana yang diikutin? Apakah ini atau itu? Sederhana rumusnya. Inna ummati la tajmi'u ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil azam. Umatku itu enggak bakal sepakat dengan yang namanya dhalalah atau kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kamu melihat perbedaan di antara umat Islam, mana yang diikuti? Fa 'alaikum bisawadil azam. Ikutilah yang banyak, mayoritas. Itulah jauh lebih aman. Enggak usah nyempal-nyempal. Udah selesai urusannya. Itu Bu ya. Jadi nggak usah lagi besok depan linglung atau bimbang. Termasuk besok nanti ada kemungkinan kita puasa Arafah nggak bersama dengan wukuf. Ini lagi saya bahas tiap tahun. Ada orang-orang yang nggak paham tentang ilmu bab itu. Seakan-akan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu mesti bareng orang wukuf saat berhaji. Ini ngopinya kurang kental. Tak kasih tahu besok, bisa jadi kejadian besok nih ya, bisa jadi. Puasa Arafah itu disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji. Yang haji nggak boleh puasa. Kenapa? Berat. Kita wukuf itu panas. Pak, panasnya minta ampun. Saat saya haji itu berapa suhunya? 55 derajat. HP tuh ngehang, nggak bisa kepake, panas semua tuh handphone. Saking panasnya, saya gubiar karena waktu wudhu kerannya kebuka, ihram saya basah semua. Hanya 5 menit kering lagi, segitu panasnya, gitu loh. Maka kenapa disebut dengan tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah? Tarwiyah itu artinya orang-orang yang mengumpulkan bekal, nyiapin bekal air minum. Bawa teko di tanggal 9 untuk wukuf tanggal 8 saat kita tarwiyah, tanggal 9 wukuf. Maka orang bawa bekal, bawa air minum, bawa teko, bawa tumbler gitu ya, buat bekal. Maka disebut dengan tarwiyah, menyiapkan bekal untuk kita wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi puasa Arafah itu disunnahkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kapan? Di tanggal 9 Zulhijjah. Hukumnya sunnah muakkadah. Pahalanya, keutamaannya luar biasa. Wa su'ila an shaumi Arafatan. Qala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah atau puasa tanggal 9 Zulhijjah, Nabi bilang apa? Pahalanya itu, keutamaannya itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Puasa tanggal 9. Ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia. Itu fadilah tanggal 9. Tapi sayang kadang-kadang kita ini dihantui dengan WA. Ada tuh selentingan tulisan atau ada di YouTube itu kan, haram puasa. Sementara orang-orang yang haji sudah lontar jumroh Aqobah atau tanggal 10. Nggak boleh. Iya, kalau kita puasa tanggal 10 ya haram. Apalagi kita masih tanggal 9. Adapun orang berhaji sudah wukuf kemarin, itu beda urusan. Tak kasih tahu. Jadi antara wukuf Arafah tanggal 9 Zulhijjah dengan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah sama-sama tanggal 9 itu enggak ada keterkaitan secara langsung. Kalaupun pas itu kemungkinan bisa jadi pas, sama-sama hari-hari yang sama. Tapi beda, enggak jadi soal. Tidak diwajibkan, tidak ada satupun perintah puasa Arafah ngikutin orang wukuf, enggak ada dalilnya.
Kenapa? Karena antara puasa Arafah dengan syariat haji itu lebih dulu disyariatkan puasa Arafah yang tanggal 9 Zulhijjah itu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah melaksanakan puasa Arafah saat 2 tahun Hijriah, tahun kedua Hijriah. Nabi sudah mengamalkan puasa Arafah. Sementara disyariatkannya berhaji baru tahun ke-6 Hijriah. Ada perintah haji. Bahkan Rasulullah berhaji tahun ke-10 baru haji. Pertanyaannya, ketika Nabi puasa Arafah di tahun kedua Hijriah, sudah ada yang haji belum saat itu? Belum ada. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam baru ada orang haji. Jadi dari mana rumusnya puasa Arafah ngikutin orang hukum? Enggak ada. Kalaupun dua-duanya tanggal 9, betul. Dua-duanya harus di tanggal 9. Yang puasa Arafah harus tanggal 9. Versi mana? Versi di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di Tambun Selatan, berarti puasanya tanggal 9 versi Indonesia. Kalau kita berhaji, kapan hukumnya? Tanggal 9 juga. Ikut mana? Ya tentu tanggal 9 Zulhijjah versi Arab Saudi. Kenapa? Karena Arafahnya adanya di Mekah, bukan di Bogor. Begitu loh Pak, Ibu ya. Jadi nggak usah bingung lagi. Puasa-puasa aja. Nanti kalau ketika diumumkan kapan 1 Zulhijjah, ketahuan tuh kapan tanggal 9, kapan tanggal 10. Bahkan kalau mau tanggal 8 tarwiyahnya silahkan. Nanti diketahui tanggal 9 Zulqa'dah ada sidang isbat menetapkan kapan tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Aus. Nah, paham ya? Jadi bisa jadi berbeda kapan kita lebaran hajinya nanti. Pokoknya kita ngikutin di mana kita tinggal. Sama-sama matahari yang sama Pak Ustadz. Iya, bulannya sama. Kok bisa berbeda? Kenapa? Karena likulli baldatin ru'yatuha. Karena kata Imam Tirmizi, setiap balda, setiap negara, setiap wilayah itu punya ru'yat masing-masing. Bisa jadi di Indonesia kelihatan hilalnya, di Malaysia belum kelihatan. Sebaliknya, kadang di sini nggak kelihatan, di Saudi kelihatan. Begitu. Jadi ngikutin di mana kita tinggal di suatu negara atau suatu wilayah. Jadi nggak perlu lagi ada kebimbangan kapan kita ingin berpuasa atau berlebaran. Nah, itu definisi tentang Idul Fitri. Asli hadis yang di atas. Wal adha, sementara Idul Adha adalah yauma, yaitu hari yudhuhin nas, hari berkurbannya bagi kaum muslimin, hari raya kurban. Ini mau lebaran ya, mau lebaran kurban. Udah berapa ekor Pak Jenal yang daftar? Baru 2. Aduh, berarti mesti dipanasin nih, mesti dicalo-caloin ini. Nah baik, menjelang Idul Kurban, ini pantas kita bahas. Kurban itu Bapak Ibu sekalian, salah satu ibadah istimewa karena gabungan daripada 2 ibadah sekaligus. Ibadah yang kaitan dengan hablum minallah dan ibadah yang kaitan dengan hablum minan nas atau ibadah sosial. Dan kurban itu istimewanya, perintahnya untuk berkurban itu disandingkan dengan perintah sholat. Makanya hati-hati kalau kita mampu jangan sampai nggak kurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini perintah kurban. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Nikmatku yang kuberikan kepadamu, kata Allah, sebegitu banyak. Udah punya rumah, udah punya kendaraan, udah punya keluarga, punya anak, kurang apa lagi? Oleh karena nikmatku sudah banyak kuberikan kepadamu, Allah nuntut Pak. Fasolli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu. Dek, sudah, dua. Fasolli li rabbika wanhar,
maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah kurban itu disandingkan dengan sholat, perintah sholat. Ini kalau kita sadari, berarti penting banget kurban. Sholat adalah ta'abbudi, penghambaan kita kepada Allah. Kurban, pembuktian penghambaan kepada Allah. Yang kita sembah saat sholat yang maha rahman, yang maha rohim, yang maha pengasih, maha penyayang. Sementara kurban, pembuktian bahwa kita menebar kasih sayang kepada sesama. Makanya aneh kalau kita rajin sholat tepat waktu, gajinya udah cukup, nggak kurban, angel Pak, kebangetan. Yang nuntut bukan orang syariah, yang nuntut bukan orang miskin, yang nuntut Allah. Makanya saat kita sedekah, jangan saat kita kurban ataupun nama ibadah sosial apapun, jangan mikir untuk orang dulu. Kalau kita berpikir memberikan kebaikan kepada orang, ngelihat orang yang akan kita kasih, bakal nggak jadi kurban. Keenakan DKM, entah kan yang terkenal DKM-nya, ya kan? Keenakan lu, gua kasih daging tiap tahun. Karena kita berpikirnya ke orangnya dulu. Harusnya kurban tuh ke Allahnya dulu. Ya Rob, saya kurbankan hartaku karenamu ya Allah. Karena harta yang kau titipkan milikmu ya Allah. Saat kau pinta, saat kau tuntut, ku persembahkan ya Rob. Begitu mikirnya. Yang nuntut bukan orang miskin di sekeliling kita, Allah yang nuntut. Jika engkau telah menyembahku yang maha rahman, maha rahim, maka tebarkanlah kasih sayang kepada sesama. La yu'minu min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imanmu, kata Rasulullah, sehingga kamu mencintai saudaramu sesama muslimmu sebagaimana kau cintai dirimu sendiri. Gitu caranya kita kalau ingin kurban. Jangan berpikir keenakan dia gua kasih daging, keenakan dia gua kasih zakat. Jangan. Itu kan milik Allah. Dan syariat berkurban kepada kaum muslimin itu jauh lebih ringan ketimbang syariat kurban kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dituntut sama Allah apa? Nyembelih anak. Nabi Ibrahim. Umat Nabi Muhammad yang dituntut nyembelih sebagian harta. Enggak semua. Dari sekian puluh juta yang ditabungan kita, cuma 3 juta yang dituntut. 1 ekor kambing. Ya Pak Jenal ya? Banyak tidak? Apakah kita bangkrut karena kurban? Tidak. Maka pantas jika Rasul itu gemes Pak tentang hadis perintah kurban. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang telah mampu untuk berkurban tetapi dia enggan enggak mau kurban, maka enggak usah mendekati tempat sholat kami. Apa maksudnya? Munafik. Ngaku umatnya Rasulullah tetapi punya penyakit bakhil, pelit, medit, koret, pantat, koneng, semelege, temerege, hese. Itu mesti kita camkan. Nabunglah setiap hari. Kalau 3 juta dibagi 12 bulan berapa sih sebenarnya? Enggak banyak kan ya sebenarnya. Tapi kita enggak prioritas. Kita nganggap ini sunnah. Untungnya kita mazhabnya mazhab Syafi'i. Coba kalau Hanafi, modar kita Pak. Wajib kurban mazhab Hanafi. Jadi menurut 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, kurban hukumnya sunnah muakkad. Tapi bagi mazhab Hanafiyah atau Imam Hanafi, kurban hukumnya wajib. Lahir tentang kurban. Kurban itu ibadah istimewa. Hanya bisa dilakukan oleh yang mampu dan istimewa juga yang bisa mengamalkan ibadah kurban. Apa kata Rasul dalam surah Ali Imran 92? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna. Hatta sehingga tunfiku mimma tuhibbun, kamu bisa mendermakan, memberikan sesuatu yang kamu cintai. Kurban itu adalah mempersembahkan harta yang sangat kita cintai. Maka berat Pak kurban itu Pak. Hanya orang yang berani saja, hanya orang yang perkasa saja yang berani memotong sebagian hartanya. Bagi orang cemen gak bakal berani dia motong hartanya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kurban itu walaupun sunnah, tapi Masya Allah perintahnya digandengkan dengan sholat. Kemudian fadilah keutamaannya, seluruh bagian hewan kurban yang kita sembelih itu tidak ada yang terbuang. Sering saya sampaikan, kalau kita motong sekarang, pahala yang kita dapat hanya bagian daging yang bisa dimanfaatkan dimakan orang. Yang terbuang nggak tercatat, nggak terhitung, nggak diganjar. Bulu-bulunya terbuang berhamburan, kotorannya dikubur, darahnya dikubur mengalir. Tapi kalau kurban, seluruh bagian hewan yang kita persembahkan untuk dikurbankan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terbuang. Bulu-bulunya dihitung sama Allah, kotorannya ditakar sama Allah, bahkan darahnya pun ditimbang sama Allah. Tidak ada yang terbuang. Itulah keutamaan kurban. Dan tentu hewan yang kita akan kita persembahkan di kurban nanti akan jadi saksi di hari kiamat kelak. Itulah saya rasa tentang kurban. Nanti spesifik bulan depan kita akan bahas lagi bagaimana cara menentukan hewan yang layak dikurbankan, dan bagaimana cara distribusi membagikan hewan kurban. Kita akan spesifik kita bahas di pertemuan akan datang kalau masih keudak waktunya sebelum lebaran. Demikian saya rasa, barangkali ada pertanyaan tentang Id atau tentang kurban, silahkan dipertanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Enggak, Pak RW.